Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita sempat hadir di tempat yang penuh berkah ini guna melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Insyaallah akan disusul pula sholat sunnah tarawih dan witir secara berjamaah. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, beserta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kami panitia amal Ramadan Masjid Uwais Al-Qarni akan menyampaikan beberapa hal, yaitu saldo kas Masjid Uwais Al-Qarni pada malam kemarin sebesar 3.365.900 rupiah. Adapun pemasukan isi kotak infak pada malam kemarin itu sebesar 135.000 rupiah. Isi kotak infak subuh yaitu sebesar 235.000 rupiah. Rakun sumbangan tanpa nama untuk buka puasa yaitu sebesar 100.000 rupiah. Isi kotak infak Jumat tadi yaitu sebesar 340.000 rupiah. Dan sumbangan tanpa nama yaitu sebesar 100.000 rupiah. Adapun pengeluaran transportasi mubalik pada malam kemarin itu sebesar 200.000 rupiah. Transportasi mubalik pada Jumat tadi yaitu sebesar 200.000 rupiah. Jadi total saldo pada malam hari ini yaitu sebesar 3.770.900 rupiah. Adapun yang akan membagikan konsumsi buka puasa pada esok hari yaitu keluarga Bapak Rustam, keluarga Bapak Muhammad Satria, keluarga Ibu Haji Nurjana, keluarga Bapak Lukman Nasir. Alhamdulillah, kami selaku panitia amal Ramadan Masjid Uwais Al-Qarni mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah menyumbangkan hartanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas berlipat ganda pahala dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah yang membawakan ceramah tarawih pada malam hari ini yaitu Ustaz Arif Abdullah dengan judul Menjaga dan Merawat Silaturahim. Sekian dari penyampaian kami. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz yang bersalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hadza wa ma kunna linahtadiya law an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji hanya milik Allah semata. Allah zat yang maha
segala-galanya kebaikan padanya. Zat yang telah memberikan kepada kita pinjaman nikmat. Nikmat yang kita rasakan mulai kita bangun sampai kita tidur kembali. Nikmat yang kita pakai mulai ujung kuku kita, kaki kita sampai ujung rambut. Itu nikmat yang Allah pinjamkan. Karena dia barang pinjaman, kita diberikan dalam keadaan bersih. Kullu mauludun yuladun ala fitrah. Semua anak yang lahir itu tidak ada yang mewarisi dosa warisan. Mereka fitrah. Tidak ada dosa di antara kita. Begitulah bahasanya lagi. Yang membuat mereka menjadi majusi, Nasarah, dan yang lainnya yang jelek-jelek itu adalah lingkungannya yang terdiri atas dua. Lingkungan keluarga dan lingkungan di sekitar rumahnya sendiri. Termasuk lingkungan di sekitar sendiri di mana anak kita didik. Itu yang menyebabkan mereka berubah. Yang membuat mereka menjadi orang-orang non-muslim. KTP-nya masih Islam. Baik teman sekalian. Sebelum saya lanjut, saya mohon maaf. Malam ini kita tidak sempat sama-sama sholat tarawih di sini. Insya Allah kami nanti sekitar jam 2:04 baru kami laksanakan. Sebagaimana hadis yang kita katakan dari Rasulullah SAW bahwa memperbanyak sholat tarawih di akhir malam diutamakan. Tidak salah jika di awal malam. Nanti akhir malam kita lanjut lagi. Hanya saya mohon maaf karena saya harus istirahat sejenak dulu baru nanti baru saya kesana. Jadi kita sama-sama sebentar. Baik, sesuai dengan judul yang diberikan oleh koordinator penceramah Ramadan Masjid Qais Al-Qarni. Apa tadi judulnya? Merawat dan menjaga silaturahim. Silaturahmi. Kalau dalam bahasa pengantin baru itu merawat cinta kasih. Sebenarnya kita sudah tahu, hanya perlu bersama-sama kita tahu supaya pengetahuannya rata. Artinya menjaga silaturahim dengan tetangga terutama. Kuncinya pendek. Dalam bahasa Indonesia yang sangat sederhana dikatakan, pakailah, jahitlah bajumu sendiri, cubitlah badanmu sendiri. Kalau kau merasa sakit, orang lain juga akan sakit. Tentu tidak cukup dengan pepatah yang pendek ini, perlu penjelasan. Kita mengikuti apa maunya orang, maunya tetangga, maunya kerabat, maunya keluarga dengan syarat tidak menyelisihi syariat. Karena banyak orang berselisih dengan keluarganya, dengan tetangganya, tapi perusahaan syariat, wah jangan berbersih. Nah, ini batasannya. Selama tidak menyelesaikan syariat, ikuti. Pendek jawabannya. Kalau kita bisa praktikkan itu tuntas. Hanya kadang-kadang dalam penjelasannya yang agak ribet. Berapa menit di Pak? Bisa setengah jam ya? Saya lihat teman dari sini tidak ada. Biasanya ada di sini. Ceramah maksimal sekian menit. Jadi kultum ini, kuliah 70 menit, 1 jam 10 menit. Baik. Di Al-Quran kita diajarkan nih. Kita sepakat dulu bahwa Rasulullah SAW itu adalah qudwah, adalah contoh dalam masyarakat, suri teladan yang harus kita ikuti dia. Mengapa? Karena Rasulullah membawa din yang paripurna,
lengkap, sami mutaqami. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, itu dasarnya. Maka akhlaknya Rasulullah adalah al-amin. Ketika ditanya, wahai Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Akhlaknya Rasulullah itu amin. Masalah silaturahim ini masalah akhlak pada intinya. Masalah ilmu sosial, bukan ilmu pasti, bukan ilmu kimia, bukan ilmu fisika, tapi ilmu sosial. Maka orang mengatakan kalau kesalahan pribadi itu gampang nih, antara kita dengan Allah. Yang ribet itu kesalahan sosial. Karena di situ ada orang akan tersinggung kalau kita menerapkan kesalahan sosial kita, empati, peduli. Namun jemaah sekalian, bagaimana konsep dalam Al-Quran tadi? Maka pendek saja jawabannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasul Allah. Artinya sepakat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Dan orang-orang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Bukan orangnya, perilakunya. Sebelum kita lanjut, kalau kita mau bebas, jadi ke orang kafir. Bebas itu, tidak ada larangan orang kafir. Palingan kalian tegur polisi. Tapi kalau kita sudah mau bebas, jadi orang Islam, jadi orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, pasti semua dibatasi. Karena orang kafir memang diberi kebebasan di dunia. Apa mau silakan. Mau kau curang. Mau tidak ada silakan. Makanya pemilu ditambah jurdil. Padahal itu luber. Ya, luber dulunya. Tambah sekarang jurdil. Oh ternyata luber tidak cukup. Luber tambah. Jurdil, jujur dan adil. Dan ternyata jujur dan adil itu ada dalam agama kita. Al-Amin, bilangnya Rasulullah. Jujur. Dia keras dengan orang kafir, bukan manusianya. Sifatnya orang kafir dia suka. Kemudian ruhama bainahum tarahum ruk'an sujada. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Ini yang kita cari. Jadi pengikutnya Muhammad itu berkasih sayang, saling asuh, saling asah, bukan saling sikut. Konsepnya sudah ada. Bagaimana prakteknya itu? Saling berkasih sayang. Aplikasinya begini. Ketika kita bertetangga, jadilah kita orang terbaik. Setiap kita menjadi orang terbaik. Terbaik dalam konsep Islam. Khairun nas anfa'uhun nas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Ketika seseorang sudah banyak manfaatnya buat orang lain untuk kebaikan, setiap kita, tetangga kita akan aman di lokasi, akan aman kampung tersebut. Karena mengapa jemaah sekalian? Setiap kita peduli menjaga perasaan tetangga. Nah, kalau kita menyapu sampah, aplikasinya menyapu sampah di depan rumah kita, kita sapu ke depan halaman rumah tetangga kita, pasti protes sih. Baju ini, nanti dicat penyapu. Itu ya, ukurlah baju dengan sendiri, cubit dirimu suruh cubit orang lain. Kalau kita sapu sampah ke tetangga kita, sebagaimana kita juga tidak menyukai ketika tetangga menyapu sampah ke depan rumah tangga kita. Yang bagus itu kita sapu sampah di depan rumah kita sapu juga sampahnya dia. Nah itu khairun nas anfa'un nas. Itulah orang itu punya Muhammad. Bukan sekedar konsep.
Kita berbuat baik bukan pencitraan, bukan. Ya. Untuk menjaga diri sekalian agak ribet memang. Supaya bukan pencitraan, memang dari dalam. Apa yang dari dalam? Rasulullah SAW ingatkan kepada kita bahwa di dalam setiap tubuh manusia terdapat segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka semua ampe-ampena, kana-kanannya, tingkah lakunya, perbuatannya, kata-katanya, penglihatannya, pendengarannya maksimal. Kalau itu baik. Tapi dia namanya kalau hatinya sakit, perkataannya menyakitkan, keringan matanya sadis, ya, umpatannya sangat menyusahkan orang, perilakunya membingungkan orang, di sana bohong, di sini bohong, dia bilang bohong dulu, bohong lagi, bohong terus. Kalau sudah hatinya yang rusak, maka intinya jagalah hati, jangan kau kotori, karena hati ini akan mencerminkan pikiran kita nanti. Pikiran bisa berjalan ketika hati memerintahkannya. Maka jagalah hatimu, dia akan lari ke pikiranmu. Jagalah pikiranmu, dia akan melahirkan perkataanmu. Kalau hati kita bagus, pikiran kita bagus, kata-katanya pasti mengerti, pasti bagus kata-katanya. Jaga kata-katamu, dia akan melahirkan perbuatan. Jaga perbuatanmu, dia akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan itulah nasibmu. Ya, nasib ini Pak. Mau jadi PNS tidak lurus, mau jadi pedagang rugi terus. Kembalikan ke hati. Bagaimana? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, hatinya, maka merugilah orang-orang yang mengotori. Ketika hati kita kotor, ketika kita jiwa kotor, pasti pikirannya kotor. Ketika pikirannya kotor, pasti kata-katanya kotor. Ketika kata-katanya kotor, pasti perbuatannya kotor. Kalau perbuatannya kotor, itu nasibnya kejelekan. Maka ketika kita bisa menjaga itu, kemanapun, dimanapun, siapapun, ya, kita temani, di mana kita berada, kita akan menjadi sulh, jadi obor, ya, az-zujajah, sebagaimana cahayanya api yang disebabkan oleh buah zaitun. Dia akan menerangi sekelilingnya, dia akan memancarkan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Bukankah masjid ini mencerminkan kebaikan di sekelilingnya? Dulunya masyarakat sekitar sini mungkin tidak terbiasa salat berjamaah, datanglah masjid ini. Iya, alhamdulillah, standar suatu tempat berduduk jika baik adalah masjid yang kita lihat. Kalau masjidnya terawat, insya Allah penduduk sekitarnya lebih baik. Tidak harus susah-susah itu menjaga silaturahim, termasuk menjaga rumah tangga kita. Lihat saja hatinya. Kalau kita suka berdusta, suka bohong, hancur. Ya. Maka bagaimana Ustaz kamu biru itu? Wah, masyaallah. Astagfirullahaladzim. Tidak hari tanpa bohong. Maka berdoa kita kepada Allah, bermohon kepada Allah, berbanyak istighfar, meminta kepada Allah, ya Allah, percenik hati. Ya, kita minta kepada Allah, karena kita tidak mampu. Kita akan mampu. Kita minta kepada Allah untuk membersihkan hati kita, ikhlaskan niat kita, termasuk ibadah-ibadah kita juga. Kalau itu sudah jelas katanya. Kalau begitu ibadah umum, bergaulan dengan masyarakat setempat, sampai orang meskipun kita tidak sepupu, tegurlah dia, minimal assalamualaikum, dari mana ki? Jangan mentang-mentang pakai jas, jalannya dadanya ke depan, wah matanya ke atas, saya merasa ini.
Ya, bapak mau pakai jas kalau begini kalau ya. Ini kan jelek. Ya, terakhir, jadilah kita seperti padi. Semakin berisi semakin merunduk. Jangan seperti jamu. Semakin berisi semakin mencongak. Nauzubillah min dzalik. Itu hanya perumpamaan bagi teman-teman. Jangan ambil sifatnya jamu. Meskipun kita juga protes kalau jamu tidak berisi ya. Iya kan? Itu hanya perumpamaan saja, jangan seperti itu. Maka kita kembali kepada diri kita, bagaimana menjaga silaturahim. Ini sudah panduan. Pengikutnya Muhammad harus terbaik. Khairun nas, kuntum khairu ummat ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ayat tersebut sering kita dengar, sering kita baca, sering kita pegang ke orang. Sekarang sering dan aplikasinya. Oleh itu jemaah sekalian, sebagai pribadi yang selalu mengalami kelemahan-kelemahan seperti si pembicara sekarang. Karena mengapa? Semua anak cucu Adam itu bersalah dan berdosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairu at-tayyat tawabun. Sebaik-baik orang bersalah dan berdosa adalah orang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak istighfar, memperbanyak ibadah khususnya. Dan terutama di akhir Ramadan berbanyak kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan baik buat diri saya, bagi bapak dan ibu sekalian. Silakan timbang-timbang. Kalau ada bagusnya, ada baiknya, ada benarnya, datang dari Allah. Kalau ada jeleknya itu dari saya. Tolong perbaiki kalimat-kalimat saya, tegur sapa saya ketika kita saya salah, jangan dibiarkan. Karena semakin saya dibiarkan, semakin jauh saya dari kebenaran. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.